peristiwa kemanusiaan yang terjadi di Bondowoso pada saat pemindahan tahanan dari penjara Bondowoso menuju penjara Surabaya dengan menggunakan sarana kereta api. Peristiwa gerbong maut ini berawal ketika pasukan Belanda telah berhasil menduduki Bondowoso pada tanggal 22 Februari 1947. Hal ini mengakibatkan pasukan Republik Bondowoso mengundur diri ke gunung-gunung dan melanjutkan perjuangan secara gerilya. Perlawanan rakyat Bondowoso terhadap Belanda terus berlanjut di berbagai daerah. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya serangan yang dilakukan oleh para pemuda pejuang markas VDMB. Akibat dari serangan tersebut, Belanda melakukan penangkapan besar-besaran terhadap rakyat Bondowoso yang dibuat sebagai tempat penampungan menjadi penuh dengan tahanan. Menanggapi hal tersebut, pihak Belanda bermaksud untuk memindahkan para tahanan dari penjara Bondowoso menuju penjara Surabaya. Alasan pertama Belanda memindahkan para tahanan adalah karena penjara Bondowoso telah penuh sehingga tidak ada lagi tempat penampungan. Di samping itu, alasan yang kedua adalah para tahanan dianggap membahayakan bagi Belanda. Selain itu, para tahanan akan dipekerjakan di pusat-pusat pertahanan Belanda di Surabaya. Mayoritas para tahanan ini terdiri dari para pejuang dan rakyat sipil. Pada tanggal 23 November 1947, tepatnya hari Minggu pukul 5.15, para tawanan dikeluarkan dari sel-sel masing-masing setelah mendapat perintah langsung dari Komandan J. van der Dorpy dengan dikawal oleh serdadu Belanda. Tepatnya pukul 5.30, para tawanan yang berjumlah 100 orang itu digiring ke stasiun kereta Bondowoso. Sesampainya di stasiun kereta Bondowoso, para tahanan kemudian dimasukkan ke dalam 3 gerbong, di mana sebanyak 24 orang masuk gerbong pertama, 36 orang gerbong kedua, dan 40 orang masuk gerbong ketiga. Gerbong ini bukan gerbong penumpang, melainkan gerbong barang yang terbuat dari baja yang tertutup dan tanpa ventilasi udara. Pukul 7.30 kereta berangkat. Saat itu hari masih pagi. Semua masih baik-baik saja bagi tawanan. Udara pun masih segar. Menjelang siang, ketika matahari sudah mendekati titik tertinggi, penderitaan para tawanan dimulai. Di gerbong pertama, dengan jumlah tawanan yang banyak, beberapa tawanan sudah tak merasakan udara segar lagi untuk bernafas. Karbon dioksida dari nafas buang tawanan lain harus mereka hirup. Situasi sangat menyiksa. Sementara panas terik matahari pun terserap di seng yang menutupi gerbong. Udara dan suhu yang panas pun mendekati puncaknya. Korban mulai berjatuhan ketika kereta baru memasuki stasiun Kalisan. Pada pukul 11.00, 6 tawanan tewas dulu ketika para tawanan menggedor-gedor
Hujan lebat di sekitar stasiun Kelapa menjadi sedikit penghilang dahaga bagi mereka yang masih bertahan di gerbong maut itu. Tubuh mereka sedikit lebih segar, namun pengap, lapar, dan haus masih bersama mereka. Tidak ada yang bisa dilakukan selain berdoa. Sesampainya di stasiun Probolinggo, para tawanan di dalam gerbong kembali menggedor-gedor. Kali ini lebih keras lagi dari gedoran sebelumnya. Mereka menjerit-jerit. Suara mereka sudah parau. Lengking kematian terdengar dari teriakan mereka. Mereka berteriak bahwa sudah 30 tawanan mati. Para serdadu Belanda tidak peduli. Salah satu serdadu mengawal ketika pun bilang, "Biar mati semua, saya lebih senang daripada ada yang masih hidup." Setelah sekitar 15 jam tersiksa dalam gerbong maut itu, mereka pun tiba di stasiun terakhir, yaitu stasiun Wonokromo. Total korban yang tewas sudah menjadi 46 orang. Pemindahan tahanan inilah dikenal dengan sebutan gerbong maut, dan peristiwa ini diperingati setiap tanggal 23 November. Demikian